Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisvila Kasturi, kelas 3E, Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai manajemen sumber daya manusia dan manajemen resiko. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu manajemen sumber daya manusia. Konsep dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, diantaranya itu pengertian manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya yang dimiliki oleh individu secara maksimal sehingga tercapai suatu tujuan. Tujuan manajemen sumber daya manusia antara lain tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan sosial, dan tujuan personal. Adapun pendekatan manajemen sumber daya manusia antara lain pendekatan mekanis, pendekatan paternalisme, pendekatan sistem sosial. Selanjutnya yaitu analisis pekerjaan, yang dimana analisis pekerjaan itu salah satu ilmu yang termasuk ke dalam lingkup manajemen sumber daya manusia. Analisis pekerjaan itu sendiri berfokus pada pengumpulan segala informasi tentang jenis pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia agribisnis. Semua orang memahami bahwa perencanaan adalah bagian terpenting. Oleh karena itu, menyita waktu banyak dalam proses manajemen. Untuk manajemen sumber daya manusia, perencanaan berarti penentuan program karyawan dalam rangka membantu tercapainya sasaran atau tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu rekrutmen agribisnis. Sasaran perekrutan adalah untuk menyediakan pasokan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan organisasi dengan mengerti apa yang dilakukan oleh tenaga kerja. Analisis pekerjaan atau job analysis adalah dasar dari fungsi perekrutan. Selanjutnya yaitu seleksi sumber daya manusia. Seleksi dapat diartikan sebagai kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan, yang berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, penempatan dan orientasi. Penempatan merupakan penguasaan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Adapun orientasi merupakan salah satu komponen proses sosialisasi pegawai baru, yaitu suatu proses penanaman sikap, standar nilai, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pemeliharaan dan pengembangan sumber daya manusia. Pemeliharaan SDM dimaksudkan sebagai suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina SDM dalam melakukan pekerjaannya dalam perusahaan. Sedangkan pengembangan SDM dirasa semakin penting manfaatnya karena tuntutan jabatan atau pekerjaan sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan yang sejenis. Selanjutnya yaitu kompensasi, yang dimana kompensasi ini diberikan pada tenaga kerja yang melakukan kerja organisasi seperti pembayaran, insentif, dan keuntungan. Perusahaan harus mengembangkan dan selalu memperbaiki sistem upah dan gaji. Dan yang terakhir yaitu kasus dalam manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa kasus yang terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, diantaranya 1. Komoditas padi atau beras di Indonesia, 2. Komoditas palawija. Nah, selanjutnya yaitu manajemen risiko, yang dimana pengertian manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Adapun manfaat manajemen risiko ialah pertama, membantu perusahaan mencapai visi misi, kedua, mencegah perusahaan mengalami kolaps, ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan yang terakhir, menjaga kepercayaan stakeholder. Nah, selanjutnya yaitu pengertian resiko dan ketidakpastian. Istilah ketidakpastian dan resiko sering dianggap dua istilah yang sama. Namun, kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda. Ketidakpastian mengacu pada pengertian resiko yang tidak diperkirakan, sedangkan istilah resiko itu sendiri mengacu kepada resiko yang diperkirakan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Kedua, menilai risiko. 3. Pengelolaan atau respon terhadap risiko. Dan yang terakhir, implementasi evaluasi. Selanjutnya, sikap dan karakter pengambilan keputusan terhadap risiko. Pada dasarnya, ada 3 sikap dalam menghadapi risiko, yaitu berani mengambil risiko, menghindari risiko, dan cenderung memilih hasil yang
ketidakpastiannya rendah dibanding hasil tertentu yang memiliki ketidakpastian lebih tinggi atau lebih besar. Adapun karakter pengambilan keputusan terhadap resiko, yaitu bila seorang manajer tidak mempunyai informasi sempurna atau mempunyai informasi sempurna yang masih simpang siur, berarti berpotensi munculnya resiko. Selanjutnya yaitu alat-alat analisis risiko. Yang pertama, basic risk management, kedua, facilitation method, 3, failure mode effect analysis, 4, failure mode effect and fault tree analysis, hazard, dan critical control point. Nah, yang terakhir yaitu jenis dan cara meminimalkan resiko agribisnis. Yang pertama, resiko pasar, 2, resiko strategi, 3, resiko kredit, 4, resiko operasional, 5, resiko finansial, dan yang terakhir yaitu resiko legal. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia ialah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi manajemen sumber daya manusia dan manajemen risiko. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.